Hidup Jokowi! Teman-teman, kita akan bahas secara tuntas sidang perlawanan dari Tipa Tipu dan timnya terhadap kasus pencemaran nama baik yang menyebabkan dia menjadi terdakwa dan pesakitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin tanggal 9 Juli 2026. Kita akan dengarkan dulu perlawanan dari pengacara si Tipa Tipu ini. Mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Pengacara ini mengatakan bahwa kami pendukung Bapak Jokowi menginginkan si Tipa Tipu itu di penjara 12 tahun. Sementara mereka katanya tidak pernah menuntut Pak Jokowi untuk dihukum. Pengacara ini merasa bahwa dia ini adalah orang tua, sehingga kita harus maklum jika dia mengalami delusi, mengalami hilang ingatan, mengalami kepikunan. Dia lupa bahwa selama ini pendukung Tipa Tipu, geng Panci, selalu menghina Pak Jokowi dan menginginkan Pak Jokowi diadili. Bahkan ada yang begini-begini, kita buktikan bahwa apa yang pengacara ini katakan sungguh sangat berbeda dengan kenyataan. Jokowi memang harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Sepakat. Apalagi seorang Gibran anaknya juga harus dimakzulkan dan menantu-menantunya. Saya begitu walaupun saya berangkat dari Solo, jujur saya malu melihat seorang Jokowi seperti Jokowi harus diadili, ditangkap. Bahkan Mas Gibran harus dimakzulkan. Ini kan sudah kemana-mana. Jadi tuntutan mereka gara-gara kasus ini yaitu memakzulkan Mas Gibran, mengadili Pak Jokowi. Jadi Bapak pengacara, Anda jangan pura-pura pikun, jangan pura-pura budek, ya. Jangan pura-pura Anda akan mempertanggungjawabkan semua ucapan Anda nanti di hadapan Allah. Kalau di dunia ini Anda tidak mendapatkan hukuman, maka nanti di akhirat kita tunggu saja. Tapi yang jelas, kami pendukung Pak Jokowi mau klien kalian itu dihukum seberat-beratnya. Karena dia sudah menyebarkan fitnah dan berita bohong, serta melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Pengacara ini sama seperti geng Panci, Tipa Tipu, semua orang yang menyebarkan fitnah tentang ijazah ini. Bahwa dia juga kepo, ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa seorang pengacara yang membela kliennya juga ingin ikut-ikutan kepo seperti Tipa Tipu, Roy Panci, dan teman-temannya itu yang sebentar lagi akan menjadi terdakwa. Kenapa dia juga sama keponya? Mau ngapain dia kalau mau ngeliat ijazah Pak Jokowi? Hah? Mau diapain ijazahnya? Berarti si pengacara ini juga meragukan ijazah Pak Jokowi. Ya, artinya apa? Dia juga menuduh UGM memalsukan ijazah Pak Jokowi. Jangan macam-macam kamu Pak pengacara. Ya, kamu itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tiba kan ngomong di depan wartawan, ini disaksikan oleh wartawan dunia. Lebay kamu itu. Jadi kalau kamu ngomong, ya, kita bisa teliti omongan kamu itu satu persatu. Kita kuliti kamu. Kamu menguliti Pak Jokowi, kami akan menguliti kamu. Sampai habis kamu saya kuliti. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut, tidak pernah dibongkar, dibuka, dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Ya, ini adalah salah satu siasat licik dari kubu Tipa Tipu ini. Mereka ingin ijazah Pak Jokowi dibongkar di pengadilan.
Padahal ijazah Pak Jokowi sudah dibongkar di depan biji matanya si tipa-tipu, Roy Panci dan teman-temannya itu ketika gelar perkara dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengacara ini sudah tahu, tapi dia ingin ijazah Pak Jokowi juga diteliti di pengadilan. Akan diperlihatkan kalau memang itu keinginan kalian. Seharusnya kami ini yang bertanya kepada kalian itu yang pintar-pintar itu, SH, MH itu ya. Pengacara-pengacara kan gelarnya SH, MH segala macam lah itu. Ya, ahli hukum, ahli tata negara, tai kucing lah itu. Saya sudah tidak respect dengan pengacara-pengacara penyebar fitnah ini. Pengacara-pengacara pendukung dajjal saya sudah tidak respect. Seharusnya kami yang bertanya. Kalau kalian meminta ijazah Pak Jokowi diselidiki di muka pengadilan. Kami bertanya, pengadilan punya nggak alat uji laboratorium forensik? Kalau ada orang yang dibunuh, kalian ingin membuktikan bahwa orang itu dibunuh, apakah mayatnya akan dihadirkan di persidangan? Lalu diuji di depan biji mata kalian? Atau pada saat penyelidikan dilakukan uji tersebut? Jadi jangan belagak pilon, Pak. Ya, Bapak udah tua tuh harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah supaya Bapak itu bisa membedakan mana orang benar yang layak didukung, mana bajingan, dajjal, jangan dibela gitu. Wes tuwek, elek, goblok, nggak ngerti aturan, pura-pura budek, pura-pura buta tuli kamu itu. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Padahal sudah diuji. Makanya si Tipa dijadikan tersangka. Ya, tapi memang dasar goblok pengacara-pengacara Tipa ini. Jadi mereka memamerkan kegoblokannya di depan kita. Bila persidangan ini dipaksakan hanya untuk mengadili hilir dan menolak mengadili hulu, yaitu bukti ijazah, maka demi hukum dan demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, persidangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Sebab membiarkan peradilan yang unfair berjalan sama saja dengan mencederai fajar baru hukum acara yang baru, yaitu Undang Nomor 20 Tahun 2025. Selanjutnya akan ujung-ujungnya minta dihentikan sidangnya. Ya. Karena merasa tidak bersalah, kemudian alasannya merasa tidak bersalah, merasa benar menyebarkan fitnah, kemudian merasa bahwa pengujian ijazah belum dilakukan di pengadilan, walaupun sudah dilakukan di Mabes Polri, Bareskrim, ya. Tapi dia tetap merasa karena ini belum diperlihatkan ijazahnya, belum dibuktikan keasliannya di depan sidang, maka dia anggap sidang tersebut tidak sah, jadi harus dihentikan. Kan goblok. Mereka hanya mencari-cari cara. Bagaimana supaya sidang ini bisa dihentikan? Bagaimana supaya si spiritualitil itu ya tidak dihukum? Lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana berada di MNC Conference Hall Ainews Tower, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan asas umum yurisdiksi, maka kompetensi relatif melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, saudara penuntut umum justru keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dengan mengutip pasal 165 ayat Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang tempat tinggal sebagian besar saksi, lalu secara sepihak menarik kesimpulan sepihak bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara atas nama Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan. Penuntut umum wajib menunjukkan bahwa SKKM tersebut secara tegas mencakup perkara terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma, bukan hanya perkara atas nama Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK. Untuk melawan jaksa penuntut di kasus pencemaran nama baik ini, pengacara tipa-tipu ini berusaha keras agar persidangan ini dihentikan, di stop, sehingga mereka mencari cara-cara, alasan-alasan yang memungkinkan sidang peradilan ini dihentikan. Yang pertama yaitu tadi sudah disampaikan oleh si bapak tua bahwa ijazah belum diadili di pengadilan, sehingga tidak bisa si tipa-tipu ini dianggap tersangka. Jadi harus diadili dulu di pengadilan. Padahal kasusnya tentang pencemaran nama baik, bukan pengadilan tentang ijazahnya Pak Jokowi asli atau tidak. Karena penyelidikan, penelitian ijazah tersebut asli atau tidak sudah dilakukan oleh Bareskrim.
sudah dinyatakan asli oleh pihak UGM dan KPU, sehingga tidak perlu lagi dilakukan peradilan-peradilan yang menyatakan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Tidak perlu lagi. Dan untuk apa dilakukan oleh pengadilan menentukan seseorang ijazahnya asli atau palsu? Untuk apa? Untuk apa dilakukan itu? Tidak ada penting-pentingnya gitu. Seperti buang-buang waktu saja. Dan memang mereka ini orang gila yang ingin mengerjai pengadilan. Kalau orang-orang gila ini diikuti kemauannya, maka nanti seluruh Indonesia, pengadilan yang ada di seluruh Indonesia, akhirnya akan melakukan hal yang sama. Semua pejabat-pejabat nanti diteliti itu. Ditanya satu persatu ijazahnya asli atau tidak. Padahal sudah jelas-jelas perguruan tingginya, universitasnya menyatakan ijazah itu asli, tapi harus diselidiki dulu. Nanti akan terjadi seperti itu. Kalau ada kebencian dari pendukung-pendukung orang-orang yang kalah itu. Jadi nanti gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota, itu bisa saja dituntut oleh pembenci-pembencinya. Dari orang-orang yang kalah pilgub, kalah pilkada, bisa saja. Tolong selidiki ijazah dia. Pak Jokowi aja tuh diselidiki ijazahnya asli atau tidak lewat pengadilan. Itu kan gila. Itu ide gila, teman-teman. Karena itu memang ngerjain negara. Kalau sudah sebuah lembaga pendidikan mengatakan ijazah seseorang asli, sudah cukup, tidak perlu ada lagi pengadilan. Karena pengadilan yang sedang berlangsung kemarin itu adalah mengadili Siti Patipu, Roy Panci, dan teman-temannya itu atas ucapan bohong mereka yang mereka sebarkan setahun lebih ini, sehingga membuat negara kita gaduh itu. Kemudian alasan kedua adalah bahwa tempat persidangan di Jakarta Timur mereka anggap tidak relevan karena kejadiannya ada di MNC seperti yang disebutkan oleh jaksa. MNC itu letaknya di Menteng, Jakarta Pusat, sehingga seharusnya di PN Jakarta Pusat. Mereka katakan begitu. Karena sudah diambil keputusan di PN Jakarta Timur, maka dianggap sidang itu tidak sah dan harus dihentikan. Itu kan gila juga. Pendapat gila ya, suka-suka pengadilan dong. Berarti dia mau ngacak-ngacak judikatif kita. Judikatif kita berhak memilih mau di PN mana, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur. Tergantung PN-nya itu. Yang sedang senggang itu yang mana. Jika diputuskan PN Jakarta Timur, ya sudah ikut aja, nggak usah cari-cari alasan supaya sidang ini dihentikan. Artinya mereka hanya cari-cari perkara. Dan alasan-alasan mereka ini tidak bisa diterima. Dan saya yakin akan ditolak semua, ya, oleh pengadilan. Jadi kita bahas sampai di sini karena ini terlalu panjang. Nanti kita akan bahas keberatan-keberatan mereka yang memang goblok, yang salah satunya mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan seorang jurnalis. Kita bahas lagi yang itu ya. Terima kasih.